Film dimulai di sebuah dojo di Jepang, di mana Soke atau guru besar dari dojo tersebut yang bernama Sensei Takeda mengajarkan ke murid-muridnya tentang Yoroi Bitsu. Yoroi Bitsu bukanlah makanan, melainkan sebuah kotak kayu yang berisi senjata dan setelan ninja legendaris. Kekuatan dari Yoroi Bitsu ini diturunkan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Senjata yang paling mematikan dari Yoroi Bitsu adalah racun kematian, di mana hanya dengan titik satu racun saja bisa membunuh seseorang. Selain itu, ada juga pedang Shinobu Katana yang memiliki kekuatan untuk membunuh. Tapi, jika di tangan seseorang koga ninja sejati, pedang Shinobu ini bisa menyembuhkan orang dari luka tebasan. Sensei Takeda juga menambahkan kalau salah satu dari banyaknya murid akan dipilih menjadi penerus Soke. Entah itu murid terbaik Takeda yaitu Masasuke atau murid teladan yang berasal dari Amerika bernama Kisei Bowman. Siapapun yang terpilih, Sensei Takeda ingin murid-muridnya belajar hal-hal baik dari keduanya. Hari demi hari, Masasuke dan Kisei melatih diri masing-masing untuk meningkatkan kemampuan sekaligus mempersiapkan diri sebelum pertandingan sparring dimulai. Namun, hari-hari ini Masasuke terlihat tidak menyukai Kisei sebagai saingannya. Terlebih lagi, Kisei berhasil menarik perhatian anak gadis Sensei yang bernama Namiko. Masasuke lalu meluapkan amarahnya itu dengan mengungkit-ungkit latar belakang Kisei sebagai anak buangan yang tak memiliki tradisi maupun warisan dari orang tuanya. Tapi untungnya Sensei Takeda segera muncul untuk menghentikan kelakuan tak terpuji Masasuke tersebut. Di pagi harinya, pertandingan sparring pun dimulai. Saat giliran Masasuke melawan Kisei, keduanya mengeluarkan senjata masing-masing dan memulai pertempuran. Awalnya pertandingan berjalan seperti semestinya, namun emosi Masasuke semakin meluap dan menyerang Kisei secara arogan. Bahkan saat murid lain mencoba untuk menghentikan Masasuke, ia tetap saja meraih katana dan melemparkannya ke arah Kisei sehingga hampir membunuhnya. Tidak cukup sampai di situ, Masasuke juga kembali menyerangnya menggunakan katana. Namun Kisei berhasil membela diri dengan membuat luka di bawah mata kanan Masasuke. Karena ulahnya itu, Masasuke akhirnya diusir dari dojo oleh Sensei Takeda. Bertahun-tahun kemudian, sebuah sakte bawah tanah yang dikenal sebagai The Ring terlihat meresmikan anggota baru dengan membuat logo di dadanya menggunakan besi panas. Sementara itu, di sisi lain, seorang pengusaha minyak lintah Rusia yang bernama Yuri Klimitov menghadiri sebuah acara peresmian kerjasama. Namun, tanpa disadari ternyata ia sudah diincar oleh musuh bersetelan hitam yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali bagian mata. Orang itu adalah Masasuke yang bekerja sebagai pembunuh dari sebuah organisasi bernama Temple Industries yang juga menjalankan sakte The Ring. Rupa-rupanya, Masasuke diminta untuk membunuh Yuri yang merupakan perusahaan pesaing dari Temple Industry. Masasuke lalu memulai serangannya dengan menjatuhkan besi tajam di atas kepala bodyguard Yuri dan melanjutkan serangan berturut-turut ke bodyguard yang lain. Setelah menjatuhkan para penjaga, Masasuke menggunakan katananya untuk mengakhiri nyawa Yuri. Kematian Yuri pun disaksikan oleh banyak wartawan dan muncul dalam channel berita. Kita kemudian kembali lagi ke Jepang, di mana Sensei Takeda sedang mengumumkan generasi penerus yang akan ditunjuk sebagai Soke. Tapi sebelum sempat mengucapkan nama pengganti Sensei, Masasuke tiba-tiba muncul dan dengan pedenya menunjuk dirinya sebagai penerus Soke. Tentunya hal itu langsung ditolak oleh Sensei Takeda beserta murid yang lain.
Di malam harinya, Sensei Takeda membuat rencana untuk mengantisipasi serangan dari Masasuka dengan menunjuk Kese dan Namiko agar menjaga Yuraibitsu. Jadi, Sensei Takeda mengirim keduanya ke New York untuk menemui salah satu rekan yang dipercayainya, yaitu Profesor Garrison. Singkat cerita, saat sampai di New York, Kese, Namiko, Profesor Garrison, serta dua murid dojo lainnya membawa peti Yuraibitsu untuk disembunyikan dengan aman di lemari besi Universitas Triborog. Mereka juga kini tinggal di rumah Garrison agar aman dari incaran Masasuka. Kese lalu mulai bercerita tentang kedua orang tuanya, di mana ayah Kese dulu merupakan seorang marinir dan dipindah tugaskan ke Okinawa, Jepang. Jadi, mau tak mau Kese dan ibunya pun ikut pindah ke Okinawa. Tapi sayangnya, keduanya bercerai yang membuat si ibu memilih untuk kembali ke New York, sedangkan Kese tetap tinggal bersama ayahnya di Okinawa. Sampai akhirnya, di suatu hari, ayah Kese yang kecanduan alkohol mengalami kecelakaan hingga merenggut nyawanya. Jadi, Kese yang sematawayang akhirnya memilih tinggal di dojo milik Sensei Takeda hingga sekarang ini. Di sisi lain, Masasuka kembali mendatangi dojo menggunakan setelan lengkap ninjanya. Tujuannya sudah pasti yaitu untuk menyerbu dojo guna mencari Yuraibitsu. Ia bahkan membunuh siapapun yang ia temui di wilayah dojo. Karena keributan itu, beberapa murid lainnya pun muncul untuk mengeroyok Masasuka. Namun, kemampuan Masasuka mampu mengalahkan mereka hanya dengan waktu yang sangat singkat. Masasuka lalu pergi ke ruangan Sensei Takeda dan meluapkan emosinya karena tak terpilih menjadi penerus Soke. Keduanya kemudian memulai pertempuran menggunakan katananya sebanyak masing-masing. Sensei Takeda tentunya menyesal telah memberikan banyak ilmu ke Masasuka setelah melihat murid terbaiknya itu mau melakukan apapun demi mendapatkan Yuraibitsu. Bahkan rela membunuh rekan-rekannya dan gurunya sendiri. Di tengah duelnya itu, Masasuka lalu mematikan semua penerangan untuk bersembunyi dari pandangan Sensei. Sedang Sensei Takeda menggunakan konsentrasinya untuk mengetahui pergerakan Masasuka. Sayangnya, konsentrasinya itu keganggu dengan suara air hujan, sehingga Masasuka menggunakan kesempatan itu untuk melayangkan jarum yang sudah ditetesi racun. Saat Sensei sedang sekarat, ia menegaskan kalau ia tak akan menjadikan Masasuka sebagai Soke, yang akhirnya membuat Masasuka semakin sewot dan akhirnya Sensei Takeda diakhiri. Masasuka kemudian lanjut keliling dojo untuk mencari peti Yuraibitsu. Namun ia tak menemukan apapun dan mendapati panggilan masuk dari Profesor Garrison. Masasuka pun curiga tentang hubungan Sensei dengan Garrison dan mulai mencari tahu tentang Profesor Garrison dengan meminta bantuan ke Temple Industries. Di lain tempat, Kishi mencoba mencari tahu kabar ibunya dengan mendatangi apartemennya. Namun salah satu tetangga mengatakan kalau ibu Kishi sudah meninggal beberapa waktu lalu karena stroke. Tak lama setelah kembali lagi ke rumah Garrison, mereka diserbu oleh komplotan The Ring yang diutus oleh Temple Industry. Komplotan yang terdiri dari 4 orang itu langsung membunuh Profesor Garrison tepat setelah masuk dan dilanjut menyerang Kese, Namiko, serta 2 murid dojo lainnya. Di tengah serangan itu, Namiko hampir saja dibunuh, tapi untungnya ia diselamatkan oleh salah satu murid. Sayangnya, murid itu mendapat luka tembakan di dadanya, tapi ia masih memiliki kesempatan untuk membunuh si musuh menggunakan katananya. Saat Namiko dan murid tersebut mencoba melarikan diri, keduanya ditembaki oleh musuh lainnya sehingga membunuh si murid, sedang Namiko mendapat luka di pipinya. Melihat hal itu, Kese pun melayangkan pukulan maut sampai membunuh musuh. Kini, hanya Kishi dan Namiko yang masih selamat. Keduanya pun langsung pergi melarikan diri mencari tempat yang aman. Sementara itu, Masasuka pergi ke bandara untuk menuju ke New York. Namun ia tak mendapatkan tiket.
Jadi ia pun membunuh salah satu penumpang dan menyamar menjadi penumpang tersebut. Kita kembali lagi ke Casey serta Namiko, di mana keduanya bermalam di motel dan melihat berita kalau mereka berdua menjadi pelaku dari pembunuhan Profesor Gorinson. Tentunya semua ini jebakan yang sudah direncanakan oleh Temple Industri agar keduanya menjadi buron polisi. Di keesokan harinya, saat Namiko dan Casey sedang membeli sarapan, si penjual tak sengaja melihat wajah Casey serta Namiko yang menjadi buron. Si penjual pun cepu dan memanggil para komplotan dering. Alhasil, komplotan itu pun muncul lagi dan menyerang tempat tersebut. Casey pun dengan sigap membawa Namiko lari ke stasiun kereta bawah tanah dan masuk ke salah satu gerbong kereta. Beberapa komplotan itu lalu berhasil mengikuti mereka sampai ke gerbong. Alhasil, mereka pun kembali membuat keributan di dalam gerbong. Casey maupun Namiko kemudian melawan mereka dengan tangan kosong dan menyingkirkan mereka dari penumpang lain. Tapi sayangnya di tengah pertempuran itu, Namiko dipukuli habis-habisan dan dibanting oleh komplotan dering. Casey yang melihat itu pun langsung menyerang balik para komplotan sekaligus mengalahkan semuanya. Dan saat kereta berhenti di stasiun berikutnya, para polisi sudah standby untuk menangkap keduanya yang ditetapkan sebagai buron. Di sisi lain, Masasuke yang baru saja sampai di New York langsung pergi ke Temple Industri untuk mencari tahu keberadaan Casey dan Namiko. Tapi ia langsung mengamuk setelah tahu kalau keduanya ada di kantor polisi. Tentunya karena itu akan menambah beban untuk Masasuke. Di kantor polisi, Casey mengungkapkan semua tentang pelaku pembunuhan Profesor Gorinson yang sebenarnya, serta tentang Yurebitsu ke detektif Drexler. Namun, si detektif terlihat tak percaya dan meremehkan pengakuan Casey. Di waktu yang sama, Masasuke muncul dengan menyamar sebagai pengacara Namiko. Tapi sebelum itu, Masasuke dengan sengaja memutus semua aliran listrik dan mulai melancarkan aksinya. Dengan menggunakan topeng khususnya, Masasuke bisa melihat dengan jelas dalam kegelapan dan membantai satu persatu para polisi. Setelah menjatuhkan beberapa polisi, Masasuke lanjut mencari Namiko yang mencoba untuk kabur, sedangkan Casey masih berusaha melepaskan borgolnya. Namiko yang terus lari kemudian dihadapkan dengan jalan buntu. Jadi mau tak mau ia pun harus melawan Masasuke sendirian. Tentunya dalam melawan Masasuke, Namiko kalah telak dan dibuat pingsan olehnya. Sementara itu, Casey berhasil lepas dari borgolnya dan langsung pergi mencari Namiko. Namun di tengah pencariannya itu, ia dihentikan oleh detektif Drexler serta beberapa polisi lainnya. Gak lama kemudian, Masasuke muncul sambil membawa Namiko dan melepaskan peluru tembakannya ke arah Drexler. Untungnya, Casey dengan sigap langsung mendorong Drexler dan menyelamatkannya dari tembakan. Casey lalu lanjut mengikuti Masasuke sampai ke atap gedung, kemudian menyerangnya dari belakang. Keduanya pun kembali terlibat duel sengit. Dalam perkelahiannya itu, Casey beberapa kali mendapat pukulan. Jadi ia meraih besi di sekitarnya dan kembali melawan Masasuke yang memegang katana. Akan tetapi, Masasuke mematahkan besi tersebut, kemudian mendorong Casey sampai jatuh dari atap. Masasuke lalu bergegas mengikat Namiko dan langsung kabur menggunakan sayap dari setelahnya sebelum para polisi datang. Sementara Casey juga kabur dengan melompat dari atas gedung.
Masasuka kemudian menyandra Namiko dan menuntut agar mengungkapkan keberadaan Yuraibitsu, atau jika tidak, maka Masasuka akan membunuhnya. Di lain tempat, Casey pergi ke toko tempat ia serta Namiko beli sarapan sebelumnya dan mendapati kalau Temple Industri bekerjasama dengan Masasuka. Tak menunggu waktu lama, Casey pun langsung menuju ke gedung perusahaan Temple Industri dan harus berhadapan dengan beberapa anggota The Ring. Dan benar saja, tepat saat Casey masuki gedung, pemimpin Temple sedang melaksanakan ritual saktenya bersama anggota The Ring lainnya. Dan dari sinilah Casey memulai pertempurannya melawan komplotan The Ring. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, tapi Casey mampu mengajar mereka satu persatu dan meratakannya. Bersama dengan itu, pemimpin Temple mencoba untuk kabur. Casey pun melemparkan sebuah besi dan berhasil mengenai kakinya. Casey lalu lanjut menjatuhkannya ke atas meja dan menyeretnya. Setelah itu, ia menggunakan telepon si pemimpin untuk menghubungi Masasuka. Dalam percakapannya, Masasuka menuntut Casey agar membawa Yuraibitsu ke hadapannya. Dengan begitu, Masasuka akan melepaskan Namiko. Casey pun menujuinya dan mereka akan bertemu di gedung konstruksi. Casey lalu pergi ke Universitas Triborok untuk mengambil Yuraibitsunya. Setelah mengurung beberapa penjaga, Casey akhirnya berhasil mengambil petinya. Awalnya, Detektif Trax Lara muncul untuk membantunya membawa peti itu dan memancing kemunculan Masasuka. Namun, Casey punya rencana sendiri untuk mengalahkan Masasuka, yaitu dengan mengenakan setelan Yuraibitsu serta senjatanya. Singkat cerita, saat sampai di gedung konstruksi, Masasuka kegirangan saat melihat peti Yuraibitsu. Tetapi ekspresinya berubah setelah melihat kalau di dalam peti itu sudah kosong. Di saat itulah, jagoan kita muncul dengan setelan ninja legendarisnya. Masasuka maupun Casey pun kemudian bersiap untuk bertarung. Namun sebelum itu, mereka terganggu oleh kedatangan para komplotan The Ring yang dikirim oleh pemimpin Temple untuk membunuh Casey dan juga Masasuka. Casey lalu membawa Namiko kabur sambil menaburkan paku-paku yang menghalangi kejaran The Ring. Setelah itu, Casey, Namiko, dan Masasuka menyelesaikan masalahnya dengan melawan para The Ring. Saat mobil salah satu anggota The Ring sengaja diarahkan ke Masasuka, Masasuka langsung menggunakan katananya untuk menancapkannya ke tangan si pengemudi mobil, sehingga orang tersebut oleng dan menabrak mobil lain sampai meledak. Setelah urusan dengan The Ring selesai, Namiko bersiap untuk memanah Masasuka. Namun Masasuka lebih cepat melemparkan jarum yang dilumuri racun ke leher Namiko. Melihat Namiko yang sekarat, Masasuka malah dengan sengaja mengejek Casey dengan memecahkan botol penawar racunnya. Alhasil, Casey pun marah dan mulai bertarung melawan Masasuka. Di tengah duelnya itu, beberapa helikopter NYPD datang untuk menghentikan mereka. Namun keduanya menolak berhenti. Masasuka kemudian menggunakan teknik ninjutsunya untuk mengalahkan pandangan Casey melalui katananya. Tapi Casey tak mau kalah. Ia juga menggunakan instingnya untuk melakukan serangan balik dan akhirnya berhasil menusuk Masasuka. Setelah menjatuhkan musuhnya, Casey langsung lari ke arah Namiko yang sudah tak sadarkan diri. Untungnya, Casey ingat perkataan Sensei Takeda
kalau katana yang ia pakai yaitu katana shinobu bisa menyembuhkan orang dari luka jika berada di tangan ninja Koge sejati. Jesse lalu menemukan penawar di dalam gagang pedangnya dan meminumkannya ke Namiko. Dalam hitungan detik saja, penawar pun bekerja menetralkan racun di tubuh Namiko dan ia kembali sadar. Kemudian, sebelum keduanya pergi, Jesse menghampiri Mahasuka dan memberinya hukuman terakhir dengan memenggal kelapanya. Di keesokan harinya, Detektif Drexler memberitahu Jesse serta Namiko kalau orang-orang di balik tempel industri sudah ditangkap dan The Ring sudah dihancurkan. Ia lalu memberi keduanya paspor untuk mereka kembali ke Jepang dan meninggalkan New York selamanya. Singkat cerita, saat mereka sampai di Jepang, Jesse serta Namiko memberi penghormatan ke mendiang Sensei Takeda dan melanjutkan tugas Sensei untuk menjalankan dojo mereka. Film pun bersambung.